terkait dengan hasil ungkap narkoba pada tanggal 17 April 2024, di mana pada perkara ini membuat isu-isu tidak benar tentang SNB. Sini ngobrol sama gue yuk ke Bali. Sini, jangan omon-omon aja. Kaos yang kita jual waktu kopdar itu pure uangnya kita gunakan untuk kopdar ya, untuk kopdar, oke? Jadi jangan sesekali membawa isu-isu yang tidak benar. Membuat isu-isu tidak benar tentang SNB. Sini ngobrol sama gue yuk ke Bali. Sini, jangan omon-omon aja, oke? Jangan omon-omon aja, sini ngobrol kita. Lihat kayak gimana kita SN Bali. Orang-orang yang tidak suka dengan SN Bali, kenapa? Emang kita ada buat salah? Apakah kita ada buat salah atau iri? Kalau iri ya, kalau kita sih merasa ya kita ya aman-aman aja, ada mayem, nggak ada masalah apapun. Jadi yang menjatuhkan itu adalah orang-orang iri, ya nggak? Orang-orang yang iri pengen menjatuhkan nama SNB, apalagi ingin memecah belah keluarga Sobat Ngarit. Kaos yang kita jual waktu kopdar itu pure uangnya kita gunakan untuk kopdar ya, untuk kopdar, oke? Jadi jangan sesekali membawa isu-isu yang tidak benar. Kalau memang apa namanya, menjatuhkan, bukan begitu caranya. Tidak boleh menjatuhkan orang, tidak boleh menuduh. Ayo sini main ke Bali, sini main ke Bali, sini. Tak kasih tahu. Sini main ke Bali. Yang jualan kamu, ayo. Buat yang membuat isu-isu tidak benar tentang SNB, sini ngobrol sama gue yuk ke Bali. Sini, jangan omon-omon aja, oke? Jangan omon-omon aja, sini ngobrol kita. Lihat kayak gimana kita SN Bali. Oke, jumpa lagi teman-teman. Baru kali ini Gung Ayu speak up berkaitan dengan banyaknya hujatan, banyaknya kritikan ke teman-teman Sobat Ngarit di Bali, teman. Dan ini menarik buat saya. Sosok Gung Ayu yang selama ini selalu diam, selalu menerima, selalu berpikir positif tentang apapun yang dinilai oleh teman-teman Sobat Ngarit kepadanya atau kepada teman-teman Sobat Ngarit di Bali, dia tidak pernah merespon. Dan baru kali ini teman-teman, yang jelas kalau kita melihat semua aktivitas teman-teman Sobat Ngarit di Bali, ya kita sangat patut mengapresiasinya teman-teman. Karena apa yang mereka lakukan sungguh di luar ekspektasi dari teman-teman yang lain, saya rasa. Karena apa? Dalam 1 tahun kegiatan, mereka sudah membuat jadwal yang begitu lengkap teman-teman. Tempatnya di mana, kegiatannya apa, sumber dananya dari mana, siapa yang bertanggung jawab.
Semuanya sudah dipersiapkan teman-teman. Dan itu yang menjadi agenda utama mereka, teman. Agenda apa itu? Berbagi. Agenda kemanusiaan, teman-teman. Dan yang kedua yang menjadi sorotan adalah ketika beberapa waktu lalu Kopdar Sobat Ngarit Bali yang menjual kaos Kopdar, banyak yang mencela, banyak yang mencemooh, banyak yang berasumsi Sobat Ngarit Bali tidak menghargai Mas Yun dan lain sebagainya. Begini teman, kalau kita mau flashback di kopdar-kopdar yang lain, ada juga beberapa daerah yang memang membuat kaos Sobat Ngarit sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu kenapa ketika Sobat Ngarit Bali membuat hal yang sama, hanya mereka yang dicemooh, hanya mereka yang dicaci? Ketika sebagian teman banyak yang membandingkan dengan Deli Wafa, ingat teman, ada kegiatan bisnis dan ada kegiatan sosial. Apa yang dilakukan Mami Hesti, Papi Tom dengan memproduksi kaos Sobat Ngarit di Deli Wafa itu adalah hubungan bisnis dengan Mas Iyun, teman-teman. Dan mereka sudah memiliki hak paten tersendiri. Yang menjadi paten apa? Logo kaos, lambang kaos. Itu teman-teman. Apakah kalau teman-teman Sobat Ngarit di daerah lain kemudian membuat kaos Sobat Ngarit tetapi tidak memakai logo Sobat Ngarit, apakah itu duplikasi? Apakah itu melanggar hak dari Papi Tom? Saya rasa tidak, teman-teman. Karena apa? Yang didaftarkan adalah logonya dan nama Sobat Ngarit. Apakah teman-teman Sobat Ngarit di Bali memakai nama Sobat Ngarit? Tidak, teman. Itulah yang selama ini tidak kita pahami. Kita selalu mencampur adukkan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan teman-teman Sobat Ngarit di Bali, mencetak kaos kemudian menjualnya, itu dalam rangka kegiatan sosial, teman-teman. 100% keuntungannya dipakai untuk kegiatan sosial, untuk disumbangkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya rasa Papi Tom, Mami Hesti, Mas Iyun bisa memahami ketika apa yang dilakukan teman-teman di daerah itu untuk kepentingan sosial, teman. Bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang harus diingat. Jangan terus kita berpatokan dengan insting bisnis atau insting kepentingan pribadi, teman. Karena tidak semuanya untuk kepentingan pribadi. Kita selalu berasumsi. Terkadang sampai kita tergiring opini oleh teman-teman yang selama ini mungkin eksis di media sosial, kemudian viti-vitinya, perkataannya itu menjadi rujukan kita semua. Dan yang jelas apa yang mereka sampaikan belum tentu benar. Masih banyak hal yang harus dikonfirmasi, harus banyak yang di cross check. Tapi itulah, di media sosial kita tidak bisa melarang siapapun untuk berpendapat, mengeluarkan kritikan dan lain sebagainya, teman-teman.
Dan ini satu hal, ada yang lebih menarik lagi teman. Ada dua VT dari satu akun yang sama menyebar berita yang sangat patut disayangkan teman-teman, berkaitan dengan Mas Iyun. Ini kami dari Polres Tulungagung, terutamanya dari Sat Narkoba Polres Tulungagung akan melaksanakan kegiatan rilis di mana kami akan mengungkap terkait dengan dua peristiwa. Pengungkapan narkoba. Yang pertama yang akan kami rilis pertama adalah ini dulu kan, ini dulu kan, terkait dengan hasil ungkap narkoba. Ini sangat luar biasa sekali hoaknya teman. Ini konferensi pers kepolisian, kemudian ditempel foto Mas Iyun dan Ridho dengan memberikan caption TikTokers adik kakak Iyun dan Ridho tertangkap saat transaksi narkoboy. Ternyata mereka adalah DPO Polda. Luar biasa hoaknya teman. Segera diberitahukan kepada Mas Iyun biar cepat diproses. Itu kok kayaknya editan, ya memang jelas editan ini. Jelas ditempel kok. Wong nama desanya beda kok sama dengan desanya Mas Iyun. Ini. Nah ini begini nih. Nggak nyangka Mas Iyun. Kamu simak baik-baik dan berpikir sehat. Janganlah mudah dan percaya dengan berita dari medsos. Perlu diungkapkan akun siapa dan harus dipertanggungjawabkan yang membuat video ini. Jelas. Pada tanggal 17 April 2024, di mana pada perkara ini terjadi di wilayah Boyolangu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Mas Iyun atas kecelakaan mobil. Semoga keselamatan. Wah, yang luar biasa teman-teman. Gila memang. Beginilah, kenapa saya bahas ini? Karena yang menonton itu sudah ribuan teman-teman. Coba kita cek akunnya. Nah, coba bayangkan ini 1M yang nonton. Ini 33,5K. 33,5 ribu teman. Ini sudah 1 juta. Coba bayangkan. Ini akunnya. Dan ini belum tentu foto orang yang bersangkutan yang memiliki akun ini. Karena tidak ada bio, tidak ada keterangan apapun, hanya 2 VT ini. Kalaupun memang benar ini foto orang yang bersangkutan, ya mudah-mudahan memang kalau dari Mas Iyun atau pihak Mas Iyun ada yang mewakili untuk melaporkan ke pihak berwajib, ini bisa diproses. Karena apa? Ini pencemaran nama baik. Ya, yang jelas ini sebagai peringatan saja untuk kita semua teman. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergiring opini, jangan mudah menilai dari 1-2 foto atau video teman. Karena banyak hoax, banyak berita bohong yang disebarkan dengan sangat masif teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek, srek, srek.